bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Penyelamatan yang ajaib. Ayat hafalan Keluaran pasal 14 ayat 13. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Pekabaran pelajaran ini, Allah memiliki rencana untuk memelihara aku. Pernahkah engkau mengadakan perjalanan yang jauh? Apakah engkau tahu kemana engkau pergi ketika engkau berangkat? Apakah engkau memiliki rencana jika sesuatu masalah terjadi di perjalanan? Umat Tuhan, bangsa Israel, mengadakan perjalanan yang seperti itu pada zaman dahulu kala. Embun pagi dari Laut Mati begitu menyegarkan. Aser menyambut dengan gembira kesempatan untuk mengistirahatkan kakinya yang sakit. Betapa membingungkan beberapa hari terakhir ini. Memotong domba, memercikkan darahnya pada kerangka pintu, kemudian memanggangnya dan memakannya bersama dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Itu adalah makanan terakhir yang dia makan di rumah satu-satunya yang pernah dia kenal. Dia mengingat pada sepanjang malam itu, Tuhan menjelajahi seluruh tanah Mesir, membunuh anak-anak sulung di setiap rumah orang Mesir. Fir'aun menjadi murka. Dia telah memerintahkan bangsa Israel untuk segera keluar dari negerinya. Kebingungan dalam berkemas-kemas dan berangkat di tengah malam, tidak tahu kemana mereka akan pergi. Kenyataannya bahwa Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Tiang api pada malam hari yang berubah menjadi tiang awan ketika matahari terbit hingga petang. Sekarang awan itu telah berhenti di dekat Laut Merah, dan bangsa Israel sedang menikmati istirahat. Aser bertanya-tanya, apakah yang mungkin akan terjadi? Dia tidak harus menunggu lama. Lihat! Di sana, di kaki langit. Dapatkah engkau melihatnya? Dapatkah engkau mendengarnya? Seorang juru kabar berlari ke seluruh perkemahan. Bangsa Mesir datang. Aser dan yang lainnya segera melompat berdiri. Jauh di ujung padang pasir, mereka bisa melihat kabut debu. Mereka bisa mendengar teriakan sebuah pasukan yang kuat. Jantung Aser berdetak kencang. Fir'aun pastilah telah berubah pikiran. Pasukan itu datang untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Panik melanda seluruh kerumunan itu. Di manakah Musa? Orang-orang itu meratap. Mengapa dia membawa kita ke sini untuk mati? Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Lebih baik untuk kita menjadi budak di Mesir daripada mati di padang pasir ini. Jangan takut, kata Musa dengan tegas. Suaranya menenangkan kerumunan itu. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu.
orang-orang Mesir yang kalian lihat hari ini tidak akan pernah kalian lihat lagi. Tuhan akan berperang untukmu. Kalian hanya perlu menjadi tenang." Aser melihat satu awan yang telah berhenti di Laut Merah bergerak. Dia lewat dari atas bangsa Israel dan menuju ke padang pasir. Akhirnya awan itu berhenti di antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Musa berjalan ke tepi Laut Merah dan mengangkat tongkatnya di atas air. Perlahan pada awalnya dan kemudian semakin kuat, Aser merasakan tiupan angin ke arah air. Dengan keheranan dia melihat tiupan angin itu membelah air ke samping. Dia meninggalkan sebuah jalan kering membelah laut. "Ayo," perintah Musa. "Tuhan menyediakan sebuah jalan kelepasan bagimu. Dia akan memperoleh kemenangan atas Firaun dan seluruh pasukan berkudanya." Dengan bersukacita, bangsa itu bergegas maju. Angin tetap bertiup di jalan kering itu ketika ribuan bangsa Israel melangkah ke dalam dasar laut. Aser bergegas mengikuti yang lain menyeberangi dasar laut yang kering itu. Sebuah dinding air berdiri di sisinya. Tiang api menerangi jalan itu. Sepanjang malam, kerumunan yang besar dari bangsa Israel bergegas melewati laut itu. Ketika akhir dari kerumunan itu mencapai ke seberang, mereka dapat mendengar pasukan Mesir mengejar. Aser melihat ke belakang untuk melihat pasukan itu mengejar mereka. Tetapi sesuatu yang ajaib terjadi. Roda-roda terlepas dari kereta kuda mereka. Terjadi kekacauan dan kemudian terlihat sepertinya mereka berusaha memutar kembali ke Mesir. Pada saat itulah Musa melangkah ke tepi laut. Saat pagi menjelang, dia sekali lagi mengangkat tongkatnya ke atas laut. Air itu bersatu kembali. Dalam sekejap, suara-suara dari pasukan Mesir pun diam. Kuda-kuda, para prajurit, kereta-kereta perang, semuanya lenyap ditelan ombak. Bangsa Israel hanya menatap, terlalu terpaku untuk berkata-kata. Dan kemudian suara gemuruh meletus. "Menyanyilah bagi Allah," bangsa itu berseru. "Tuhan adalah kekuatanku dan nyanyianku." Aser bergabung dengan mereka, berteriak sekuat tenaganya. Tuhan telah menyelamatkan mereka. Nah anak-anak, demikian tadi cerita Alkitab untuk kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali di cerita Alkitab yang selanjutnya.